Shalom teman-teman Dem News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, video kali ini kita akan melihat tanggapan atau pernyataan yang disampaikan oleh dua orang ustadz dan juga salah seorang dari orang Kristen. Nah, pernyataan dua orang ustadz ini sangat mengejutkan, sangat luar biasa, sangat bijak, sangat cerdas. Ketika orang Islam atau ustadz bahkan ulama mendengar pernyataan mereka ini, pasti tidak akan terima, pasti akan tantrum, dan juga akan kepanasan. Bagaimana pernyataan mereka atau tanggapan mereka mengenai tanggal 25 Desember merupakan Hari Mualaf Sedunia? Mari kita sama-sama saksikan video-video berikut ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan berkat, mendapatkan pencerahan dari video berikut ini. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, sampai selesai, sehingga teman-teman boleh mendapatkan wawasan. Mari kita sama-sama saksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah Natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Asik kan kalau kita mengerti semuanya? Sehingga kita menemukan nilai-nilai universalnya. Disitulah muncul toleransi. Makanya pagi-pagi, subuh-subuh saya mengucapkan Selamat Natal. Semoga kebahagiaan Natal menjadi cahaya terang bagi semesta. Sahabat-sahabat Nasrani mendapatkan ucapan selamat dari saya, senang banget. Apa begitu saya mengucapkan Natal saya jadi Nasrani? Kan tidak. Kalian mengucapkan Hari Pahlawan kan besok tidak jadi pahlawan. Kalian mengucapkan Selamat Hari Ibu kan kalian juga tidak jadi ibu-ibu. Kenapa takut? Ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Memperingati Hari Mualaf Sedunia 25 Desember. Maunya apa sih? Ini saudara-saudara muslim saya Jarul login. Kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama. Kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan, salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan Hari Murtad Sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Mualaf Sedunia. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dunia yang mana? Dunia yang mana? Dunia dalam derita. Mohon maaf banget nih, gue bener-bener mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi toleransi gue gitu ya. Tapi gimana ya, Natal itu selalu 25 Desember, selalu. Tapi kalau Lebaran berubah-berubah.
Gue mau nanya, kapan ada orang Kristen Katolik yang merayakan Natal lalu tiba-tiba menolak adanya hari raya Lebaran? Kapan tiba-tiba orang Kristen Katolik itu ribut soal takbiran? Kagak pernah ya, nggak pernah. Lebaran tetap jalan, sholat id jalan, puasa jalan, buka puasa jalan, mudik jalan, diskon dilakonin, libur tinggal libur. Tenang aja, nggak ada drama antara Kristen Katolik dan Islam ya pada hari raya Lebaran. Tapi kalau Natal tiap tahun ada aja dramanya kata gue. Kalau kagak dibilang haram mengucapkan selamat Natal, sekarang tiba-tiba 25 Desember hari Natal mau ditetapkan sebagai hari mualaf sedunia. Dunia yang mana Bapak? Buat kalian yang nggak tahu, kalian tonton dulu video yang satu ini. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari mualaf dunia. Lebaran segede gitu, sebesar itu, berhari-hari seperti itu, nggak ada yang ribut. Natal cuma 1 hari, kayaknya repot banget. Lebaran itu ya hari libur panjang, jalanan pada ditutup, mudik nasional, THR triliunan. Ada yang ribut? Kagak ada. Ada yang protes? Kagak ada. Kristen Katolik nyinyir? Kagak. Sekarang malah kebalikannya. Giliran Natalan, aduh. Natal bahaya, Natal ini adalah simbol, bla 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 bla. Lu punya iman bagus apa enggak? Saya tanya sekarang, kupu iman itu bagus apa tidak? Natal ini adalah simbol ancaman keimanan. Apa yang diancam? Kau merasa terancam dari segi mana? Kau bilang, apa sebetulnya yang merasa terancam? Kupu iman itu jelek apa bagaimana? Katanya Natal berbahaya, tapi diskon-diskonnya pun enggak kau kosongkan kan? Tetap kau lakoni diskonan Natal tuh kan? Promo mall, promo liburan, tiket pesawat, tiket kereta, tiket pulang kampung dan segala macamnya kau nikmati juga kan? Ada tuh yang bilang, maaf saya nggak mau terima diskon Natalan karena Natal itu berbahaya. Ada satupun dari kalian yang bilang kayak gitu. Kalau Natal disebut agenda terselubung, lalu Lebaran kalau dibilang kayak gitu, apa kok pada gak mencak-mencak kok? Coba kalau dibilang Lebaran itu hari nasionalisasi iman, marah nggak kok semua? Marah kok pasti. Perlu kalian ketahui ya, kalian ini sekarang hidup menggunakan kalender Gregorian yang dikemukakan oleh Paus Gregorius 13. Paus, pemimpin agama Katolik. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan ormas Islam, bukan. Itu kalender Gregorian dipakai untuk menentukan hari cuti, hari gajian, bonus cair, untuk nikah, untuk kontrak kerja, untuk libur panjang, apa segala macam. Itu kalian gunakan kalender Gregorian. Kalau kalian tiba-tiba mau bikin 25 Desember jadi hari mualaf sedunia, kalian bikin kalender kalian sendiri. Jangan gunakan kalender Gregorian, jangan gunakan kalender Masehi. Kalian bikin aja kalender kalian sendiri. Kalau Lebaran, jangan pakai tuh 10 April, jangan pakai 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, pakailah bahasa kalian sendiri, bikinlah kalender kalian sendiri. Jangan kau pakai dari Desember sampai Januari, jangan kau bikin Senin sampai Minggu, jangan kau bikin hari kau sendiri, kau bikin bulan kau sendiri. Faktanya yang sering diganggu itu adalah Natal, bukan Lebaran. Gua tahu negara Indonesia ini mayoritas Islam, mayoritas Muslim, tapi Indonesia ini bukan negara yang menganut satu agama. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika menganut 6 agama yang diakui oleh negara. Maka dari itu apa? Di Indonesia, kalau Nyepi libur nasional, kalau Waisak libur nasional, Lebaran libur nasional, Natal libur nasional, semuanya libur nasional. Karena apa? Kita tuh bukan menganut satu agama. Kalian paham itu? Capek-capek kalian puasa 1 bulan ya untuk menurunkan ego, menurunkan nafsu, menahan pikiran-pikiran jelek, menahan pikiran marah, menahan apa segala macam. Selesai puasa, umat lagi kopu otak. Ya, oke, baik teman-teman. Demikian video-video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana kedua orang ustadz menyampaikan tanggapan atau pernyataan mereka. Bahkan juga seorang Kristen yang menyampaikan pendapat atau tanggapan mengenai klaim-klaim yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa tanggal 25 adalah hari mualaf sedunia. Nah, tanggapan mereka ini sangat jelas. Mereka mengatakan bahwa kenapa harus tanggal 25? Karena itu adalah hari atau tanggal yang sangat sakral bagi orang Kristen untuk merayakan hari Natal, untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kenapa harus memilih tanggal itu? Apakah tidak ada tanggal yang lain, bulan yang lain? Kenapa harus tanggal 25 Desember? Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan juga mereka mengatakan bahwa populasi Islam setiap tahun semakin menurun karena banyak yang berpindah keyakinan atau banyak yang murtad. Ya, apa yang mereka sampaikan ini sangat benar, sangat jelas ya teman-teman. Seperti yang kita saksikan bersama dalam video yang saya upload
beberapa hari yang lalu, banyak sekali yang dibaptis secara massal. Ada ratusan orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, itu terbukti bahwa apa yang menjadi klaim mereka tidak terbukti. Namun, hari mualaf yang mereka katakan menjadi atau berubah menjadi hari murtadin sedunia. Dan juga seorang Kristen tadi menyampaikan hal yang sama, bahwa kita di Indonesia ini ada 6 agama. Setiap agama memiliki hari rayanya masing-masing. Maka dari itu, mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dan yang lain. Kita sebagai anak Tuhan, marilah kita terus saling mengasihi. Kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, dan kita juga terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.